menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Ce. Gimana kabarnya hari ini Pak Bud? Alhamdulillah luar biasa. Tetap Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar Pak Budi. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana nih Pak, udah siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah sudah siap Bu. Dengan Bu Dar ya Pak ya? Dengan Bu Darmius. Betul, dengan Bu Darmius. Sebelum Bapak coaching, kita bahas sedikit mengenai prinsip coaching ya Pak ya. Ada 3 kompetensi inti coaching yang perlu kita kuasai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi inti ini, kompetensi mana nih Pak yang mau Bapak kembangkan pada coaching dengan Bu Darmius pada hari ini? Karena dengan kondisi mungkin agak ini ya Bu, saya pengen menghadirkan jiwa dan raga saya itu benar-benar memang berada di sebagai coaching. Jadi saya ingin menghadirkan diri saya itu penuh di sana. Jadi tidak ada memikirkan lain, tidak ada embel-embel yang lain. Memang benar-benar saya ingin membantu Bu Dar nanti dengan persoalan mengeluarkan apa yang dia inginkan seperti itu. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching Bapak hari ini ya Pak ya. Kenapa sih Pak tadi pengen ngembangin ini? Karena maksudnya kenapa fokus Bapak ke sana gitu? Kenapa enggak yang mendengarkan aktif atau pertanyaan berbobot? Kok lebih ke sana sih ingin dikembangkan? Ya, saya ingin berfokus pada satu hal itu, memang fokus dengan jiwa dan raga sepenuhnya seperti itu. Jadi karena dengan sekarang itu beban sekolahnya banyak, sedang mengolah segala macam. Saya memang ketika ada hal yang seperti ini, saya ingin tetap hadir penuh. Jadi saya ingin membantu Bu Dar itu memang sepenuh hati. Memang benar-benar hadir di situ. Iya. Oke Bapak, selamat melaksanakan coaching dengan Bu Darmius ya. Nanti setelah Bapak coaching, kita coba lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, semangat Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dar. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu Dar? Alhamdulillah baik Pak, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini keadaan baik, sinyalnya baik, dan kesehatannya juga mendukung. Alhamdulillah, semuanya baik. Ini pantas ceria senyum Bu Dar pagi ini. Iya, alhamdulillah. Oke Bu Dar, pertemuan kita hari ini kira-kira Bu Dar pengen cerita apa ya? Pengen membahas topik apa ya? Pada pertemuan kita kali ini, saya pengen curhat Pak sama Bapak. Ini ada permasalahan mungkin karena saking sibuknya banyak tugas sekolah, tugas guru penggerak, jadi saya mempunyai masalah dengan siswa Pak, yaitu mengenai biasanya kalau udah hampir 6 bulan ini, Pak, semester 1 ini, akhir semester 1, siswa di kelas saya itu rata-rata udah bisa membaca semuanya ya, Pak ya. Tapi sekarang masih ada sekitar 6 orang yang masih huruf aja mereka ada yang tidak bisa. Itu permasalahan saya yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini sama Bapak. Oh, gitu ya, Bu Dar. Jadi karena kesibukan ya. Iya. Mungkin karena kesibukan ada pelatihan ya Bu Dan ya, pelatihan. Iya. Kemudian ditambah ada beberapa tugas sekolah, sehingga target dari biasanya itu menurun ya Bu Dan ya, seperti itu kira-kira. Iya, menurun. Iya Pak. Di Bu Dan ini menurun, jadi target ketercapaian siswa menurun seperti itu ya. Iya. Kemudian apa sih harapan Ibu Dar dari percakapan kita hari ini? Karena tadi ada kualitas siswa itu. Jadi kira-kira apa yang Ibu Dar harapkan dari percakapan hari ini?
Dari percakapan kita pada hari ini, saya berharap saya bisa dapat memecahkan permasalahan saya. Ini saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya dengan berbagi sama Bapak. Oke, terima kasih Bu Dar. Mudah-mudahan nanti ketika kita berbagi, Bu Dar curhat itu ada sedikit motivasi, ada kecerahan nanti yang didapat dari kita. Kemudian dari ini semua kan permasalahan tadi menurunnya kualitas ya Bu Dar ya, menurunnya kualitas atau menurunnya dari segi penekanan peristiwa. Kemudian apa sih yang Ibu persiapkan untuk kedepannya? Kalau misalnya ini kan sudah terlewati, jadi kalau mengulang lagi mungkin tidak bisa ya Bu Dar ya. Jadi apa sih apa persiapan Bu Dar untuk menyiasati berikutnya lagi? Jadi apa sih yang Bu Dar persiapkan untuk siasati beberapa bulan ke depan, karena pelatihan kita masih juga ada seperti itu. Iya Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa jadwal kegiatan ya Pak ya. Jadi kedepannya karena bulan Januari Februari kita libur, jadi saya berencana pada bulan-bulan tersebut saya akan memberikan belajar tambahan atau berupa les kepada siswa saya yang belum lancar membaca tersebut. Oh, jadi persiapannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau persiapannya kita buka les, kemudian untuk meleskan, membuka beri waktu, kemudian ada nggak pengaruh yang akan Ibu dan hadapi dari segala macam itu? Jadi kalau kita punya rencana seperti itu, kira-kira apa sih pengaruh yang akan jadi penghalang atau yang akan pengaruh seperti itu? Pengaruhnya kegiatan les yang akan saya atau belajar tambahan yang ingin saya adakan nanti itu pengaruh positifnya dulu mungkin dengan adanya belajar tambahan nanti maka siswa tersebut bisa lebih cepat ya Pak dalam membaca. Kalau kendala ya Pak kata. Pengaruh yang menghambat seperti itu. Jadi kalau kita itu kan punya rencana, kemudian nanti dalam pas pelaksanaan itu kira-kira apa sih yang menghambat untuk kelancaran dari rencana Ibu? Yang menghambatnya biasanya Pak anak itu karena udah belajarnya dari pagi sampai jam 12, nanti kan rencananya saya menambahkan materi untuk membaca itu, mengadakan les itu setelah sholat zuhur jam 1 atau setengah 2. Ya biasanya anak-anak itu menjadi malas Pak, mungkin karena lelah, ngantuk, atau mungkin udah waktunya bermain. Oh iya, karena dia udah dari pagi sudah sampai siang belajar, nanti ada tambahan lagi ya, seperti itu ya. Jadi mungkin agak sedikit malas gitu ya. Jadi kemudian bagaimana Ibu menyiasati hal-hal yang seperti itu? Jadi karena dia udah belajar dari pagi sampai siang, kemudian nanti kita tambah les, dia malas-malas, sementara kita sudah meluangkan waktu. Kemudian Ibu situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa nanti? Situasinya nanti yang saya inginkan nanti itu Pak, rencananya saya akan memberikan les tambahan itu dengan berupa permainan. Saya nanti akan bermain ya Pak, mengadakan permainan, nggak hanya mengajar membaca aja. Nanti saya akan memutar video angka-angka, ada lagu Upin Ipin itu ya Pak, film Upin Ipin itu yang membaca, itu ada sama saya videonya. Nanti kemudian dengan mengadakan permainan, pokoknya saya belajarnya nyantai gitu Pak, yang membuat anak tersebut tidak merasa jenuh atau bosan. Oh iya, jadi
diiringi dengan permainan-permainan atau bahkan masukkan bahan ajar itu yang dari permainan seperti itu ya Bu ya. Jadi anak Ya, tidak bosan ya Bu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. ya, Bagus sekali Bu. Jadi anak itu kan memang dunia bermainnya kan memang anak-anak memang dunia bermain. Jadi ketika kita tambahkan seperti itu mungkin dia akan lebih antusias untuk ke dalamnya. Kemudian ya. untuk mewujudkan hal yang seperti itu yang Ibu inginkan tuh eh, apa apa yang membuat halnya terwujud seperti itu menurut Ibu? Hal yang membuat terwujud nanti itu Pak, di sini orang tuanya juga, saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai anaknya yang mana-mana dan gimana nantinya. Jadi orang tuanya bersemangat kayaknya Pak. Mereka sangat bersemangat sekali untuk tentang yang keinginan saya tersebut, yang dan mereka katanya kalau Ibu mau bayar, kami mau bayarnya Bu. Jadi kalau menurut saya yang bisa mewujudkan itu ya terkait pertama itu motivasi dari anak dan juga orang tua. Oke. Jadi bagus sekali rencana Ibu ini walaupun tertinggal 6 bulan ke depan. Jadi dengan adanya memberikan waktu ruang kepada anak sehingga nanti tercapai Bu ya yang sudah terlewati itu nanti berikutnya akan tercapai lebih mungkin dari itu. Kemudian dari Iya Pak. orang tuanya, pendukungnya, nanti anak motivasi sendiri, kemudian media Ibu udah lengkap. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai sesuai itu. Kemudian Iya alhamdulillah. untuk aksinya ya Bu ya, apa saja sih yang Ibu persiapkan untuk mewujudkan dari perencanaan? Rencananya udah bagus tadi Bu, sangat bagus. Kemudian apa saja sih persiapan yang Ibu rencanakan untuk mewujudkan hal tersebut? Persiapannya yang pertama kemarin saya sudah bilang sama Bapak Kepala Sekolah, Pak saya utarakan gimana gitu. Bapak tuh sering juga nanya kalau katanya, Bu anak-anak kelas satunya nanti kalau nggak bisa baca usah dinaikkan ya, dia Pak tuh sering ngomong kayak gitu. Jadi saya sering tanya perkembangannya, kemudian saya kemarin curahkan, Pak, iya Pak, saya ceritakan permasalahannya dan Bapak itu mendukung sekali. Kemudian saya juga sudah memberitahukan lewat WA kepada wali murid tentang rencana-rencana saya tadi, dan tinggal apanya aja lah, tinggal nunggu waktunya aja lagi. Dan alhamdulillah wali muridnya juga sangat mendukung. Jadi persiapan pertama mungkin mengkondisikan sekolah dulu ya Bu ya, dengan konfirmasi, koordinasi dengan kepala sekolah, sekaligus nanti udah diberitahukan ke orang tuanya rencana Ibu udah bagus. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan Ibu untuk mewujudkan yang ini? Kira-kira apa ukurannya? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, saya mengharapkan nanti seluruh siswa di kelas 1 saya itu yang belum baca itu, mereka udah lancar membacanya, naik ke kelas 2 mereka sudah bisa membaca lancar, mendikte gitu Pak. Pokoknya naik ukuran keberhasilannya ya bisa membaca dengan lancar tanpa mengeja lagi gitu. Oh iya. Jadi ukuran keberhasilannya memang karena kelas 1 SD ya Bu ya. Ya. Memang membaca itu kan dasar dari ilmu natifnya. Jadi keberhasilannya memang pertama memang hanya satu membaca ya Bu ya. Membaca dan menulis. Oh iya. Jadi ada dua berarti ukuran keberhasilannya. Dia selain dia bisa membaca dengan baik, kemudian juga dia bisa menulis dengan sesuai kaedahnya. Seperti itu ya Bu ya ukuran keberhasilan. Iya Pak. Kemudian ada enggak kemungkinan kendala yang akan Ibu hadapi nanti ketika sudah aksi ini? Kendalanya mungkin karena waktu juga ya Pak. Kadang-kadang di sekolah itu ketika kita sedang semangat-semangatnya mengajar, ada saja kegiatan tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah sehingga waktunya mepet. Jadi saya bisa, kalau biasanya 4 kali seminggu, nanti kadang-kadang tuh bisa 2 kali karena ada tugas-tugas yang lain, itu kendalanya.
kemudian juga apanya, kejenuhan siswa tadi karena mereka udah bisa nanti Pak, pertama itu mereka sangat semangat sekali kadang-kadang siswa itu nanti kalau udah agak lama mereka akan merasa jenuh juga, itu kendalanya mungkin Pak. Oke, jadi kendalanya memang seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya, mungkin karena tadi ada di persiapan untuk kejenuhan anak, mungkin di persiapan tadi udah diputarkan dengan video-video, mungkin dia mampu menimbulkan semangat lagi. iya, Yang kedua, mungkin kendalanya terkadang itu ada mood yang kadang ada yang dirusak. Jadi itu iya, untuk kendalanya sendiri. Oke. iya, Kemudian untuk mengantisipasi dari kendala-kendala itu tadi kan misalnya kalau yang em, kejenuhan siswa mungkin tadi diputarkan dengan sesuai rencana tadi kan ada video-video yang mengkaitkan dengan anak ada Upin Ipin dan segala iya. macam seperti itu. Kemudian kalau untuk yang ini, yang untuk mood kita atau pekerjaan kita yang dibebankan ke kita, bagaimana Ibu untuk mengantisipasi kendala yang seperti itu biasanya, Bu? Rencananya Pak, kalau saya terkendala dalam situasi tadi waktunya ada ketika sedang mengadakan belajar tambahan nanti ada juga tugas lainnya. Rencananya saya berinisiatif akan kalau siangnya saya tidak bisa, akan saya bawa anak-anak nanti belajar malamnya ke rumah saya. Anak-anak yang dekat ya rumahnya dengan saya minta tolong pada orang tuanya untuk mengantarnya dan setelah habis maghrib ya saya akan meluangkan waktu sampai sholat isya begitu 1 jam lah Pak itu rencana. Baik sekali Bu, rencananya luar biasa ini walaupun di sekolah habis waktunya masih menyempatkan diri di rumah. Mungkin kalau untuk anak SD karena dekat-dekat lingkungannya ya Bu ya. Iya, Bisa, tapi kami iya, kalau anak SMP gimana ya kami menerapkan seperti itu mungkin agak susah karena ruang lingkup anaknya terlalu jauh, kasihan ya seperti itu. Nanti tapi dicoba dulu mudah-mudahan nanti kawan-kawan juga bisa seperti itu. Kemudian eh, komitmen Ibu untuk mewujudkan hal yang sudah Ibu rencanakan ini apa? saya berkomitmen akan melaksanakan segala yang apa saya rencanakan nanti itu dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha meluangkan waktu saya akan menjalankan semua rencana tadi dengan seikhlas-ikhlasnya gitu Pak. Saya serahkan pokoknya diri saya untuk siswa itu komitmen dalam diri saya Pak. Saya kalau udah bertekad dari sekarang itu Pak, pokoknya siswa saya dalam bulan Januari Februari harus bisa lancar membaca itu. Jadi Maretnya saya sudah bisa santai lagi. Karena apa? Karena bulan puasa siswa kelas 1 juga libur Pak. Jadi sangat banyak ke depannya gitu waktu untuk belajar membaca itu yang terkendala. Makanya dalam 2 bulan saya berkomitmen saya harus bisa. Saya harus bisa menjadikan siswa saya itu nanti semuanya pandai membaca, menulis, dan berhitung. Itu Pak. Target Ibu luar biasa ini dekat lagi ini Bu. Kita nanti langsung ajaran baru berarti langsung action ya Bu ya? Iya. Ya. Oke. Kemudian tindak lanjut maksudnya seperti ini ya Bu ya. Dari pertemuan kita ini tadi rencana sudah disusun, kemudian aksinya sudah tersusun rapi. Kemudian kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya dari percakapan kita pada hari ini saya cukup senang ya Pak ya karena bisa berbagi dengan Bapak sehingga saya bisa mencari solusinya apa dari permasalahan saya ini. Saya jadi semangat lagi gitu Pak. Karena sebelumnya saya sendirian. Jadi karena dengan adanya kita melakukan percakapan pada hari ini kesimpulannya saya bisa mencari solusinya dengan membuatkan persiapan belajar di bulan merencanakannya di bulan Januari belajarnya ya Pak ya. Kemudian saya juga semakin memperkuat diri saya berkomitmen dari diri saya ini saya ingin pokoknya
pada bulan Januari Februari saya bisa membimbing siswa saya dan siswa saya bisa lancar membaca. Begitu, Pak. Pokoknya tetap semangat Bu, jangan Iya, sampai kendala, tetap iya. semangat ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan eh, apa yang Ibu sampaikan bisa memotivasi kawan-kawan nantinya sehingga tidak ada lagi anak Indonesia ini yang buta dengan baca tulis seperti itu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dengan gambaran Ibu yang seperti itu, saya doakan semoga keinginan Ibu terkabul, kemudian apa yang diharapkan Amin. tercapai, dan Amin. semuanya. Oke, Iya, Bu, Pak. terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Dan Saya juga ya sama-sama, Pak. Dan saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ceria. Tuh, Pak Budi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Darmius tadi. Alhamdulillah sudah. Kita cerita sedikit ya Pak ya tentang pelaksanaan coaching Bapak dengan Ibu Darmius tadi ya Pak ya. Gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaan saya alhamdulillah, maksudnya bisa berbagi, bisa mengeluarkan maksudnya unek-unek dari Bu Darmius, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang Iya. selama ini dia pendam mungkin sendiri, jadi dia bisa sedikitnya melegakan lah apa yang dia rasakan seperti itu. Dapat teman curhat ya Bu Darmiusnya. Apa nih Pak tadi persiapan yang Bapak lakukan untuk kegiatan coaching dengan Bu Darmius tadi? Yang saya lakukan untuk persiapan coaching tadi ya memang membuat struktur atau perencanaan di mana supaya itu tidak berputar balik ya Bu ya, ketika ini diulang lagi nanti itu. Setidaknya saya sudah membuat sebuah alur bagaimana pertanyaan itu bisa runut seperti itu. Udah ada konsepnya gitu ya Pak ya. Sedikit ada konsep. Apa nih yang paling berpengaruh tadi nih Pak ketika melaksanakan coaching dengan Bu Darmius? Yang paling berpengaruh itu pribadi saya ya Bu ya, berarti. Iya. Yang paling berpengaruh itu karena Bu Darmius itu mengutarakan tentang anak sekolah dasar itu pun di kelas 1. Berpengaruh pada saya itu, saya sedikit pelan karena memang untuk pendidikan di kelas 1 itu kok belum tergambar rasanya gitu. Iya. Terlalu masih ya, kalau anak kelas 1 mungkin masih banyak bermain ya Bu ya, daripada saya memang belajar sambil bermain jadinya. Ada kendala enggak Pak ya? Ada pengaruh lain enggak yang Bapak rasakan tadi dalam pelaksanaan coaching? Ada pengaruh dari mungkin jaringan atau pengaruh dari suasana karena sedang ada acara? Ya, Gitu. ini tadi kayaknya di lebih ini ya. Kalau untuk acara di rumah mungkin kayak memang sedikit memikirkan itu masih gitu. Cuman saya berusaha untuk tetap berpositif dan tetap hadir di sini. Kalau jaringan memang agak terputus-putus tadi Bu, karena memang ya mungkin karena hari libur ya agak. Iya. Iya betul. Beranjak dari pelaksanaan coaching tadi nih Pak, kedepannya Bapak inginnya bagaimana nih pelaksanaan coaching Bapak yang berikutnya? Pengennya untuk pelaksanaan coaching yang berikutnya itu ketiga kompetensi inti itu sudah bisa menguasai saya Bu. Seperti itu. Inginnya ya Pak ya? Iya. Pengennya tiga-tiganya dapat dikuasai. Nah, kira-kira Bapak udah punya gambaran nggak gimana sih langkahnya Bapak nanti supaya ketiga-tiga kompetensi itu terwujud oleh Bapak? Kalau ingin ketiga-tiganya terwujud, kita ingin perfect dalam pelaksanaan coaching, ya kita harus sering melakukan coaching Bu. Sering kita mencobakan coaching,
sering kita melihat coaching dan segala macam, sehingga kita mampu mengembangkan diri sendiri. Iya, iya. Kalau yang tadi kan Bapak harapannya di awal observasi kita inginnya Bapak mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya. Kira-kira sudah tercapai enggak Pak dalam pelaksanaan coaching tadi? 90% sudah tercapai. Oke, 90% Pak. Fantastis ya. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Udah 90% di kehadiran penuh dan 2 kompetensi lagi itu insya Allah nyusul ya Pak ya. Dengan seiringnya waktu dan terus belajar. Dengan seringnya latihan ya Pak ya. Betul. Tapi ada nggak kira-kira nih Pak nanti yang bakal jadi kendala dalam menerapkan 3 prinsip ini dalam pelaksanaan coaching yang akan Bapak lakukan berikutnya? Kendalanya mungkin waktu ya Bu ya. Karena yang ini kan tidak bisa dipungkiri, kita punya tugas tersendiri, belum tugas tambahan, belum apa. Jadi terkadang kita ingin belajar terkendala, masih pekerjaan ini, masih ada ini, seperti itu. Jadi kita pengen coaching dengan orang yang lebih paham gitu kan. Terkadang waktunya belum pas, jadi seperti itu. Kendalanya mungkin di situ. Gimana nih Bapak mengantisipasi kira-kira besok kendala yang mungkin muncul seperti itu gitu? Ada nggak Pak gambarannya nanti saya mengantisipasinya beginilah gitu? Untuk antisipasi hal seperti itu ya tetap mengembangkan diri, mencari rekan-rekan yang lebih banyak lagi Bu. Jadi ketika rekan A bisa ya udah cari rekan B lagi, nanti masih nggak bisa. Iya. Seperti itu. Ganti objek ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, berarti kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan coaching Bapak pada hari ini? Oke, untuk kesimpulan dari saya pribadi, kembangkanlah potensi diri, sehingga apa yang selama ini mungkin belum ada, sebenarnya sudah ada di diri kita, cuman mungkin belum terekspos, belum bisa kita mengasah kemampuan kita. Asahlah sesuai dengan kemampuan kita. Berbicaralah, mencarilah pendapat, mencarilah teman curhat, mencarilah inspirasi dari coaching dan dari segala macam, sehingga timbul ide-ide baru, timbul motivasi baru untuk tetap mengembangkan diri. Iya. Jadi lebih sukses lagi ya Pak ya. Ya, semoganya ke depannya kita semua sukses. Amin. Gimana komitmen Bapak dengan harapan yang Bapak utarakan tadi, ada komitmennya enggak gimana? Ya. Bapak berkomitmen untuk tetap belajar dan belajar seperti itu, tidak habis. Belajar sepanjang hayat ya Pak ya. Tidak sekarang. Iya. Tidak bisa langsung daring gitu ya Pak ya. Oke Bapak, tindak lanjutnya kira-kira apa nih Pak setelah pertemuan kita, setelah Bapak mencobakan coaching, setelah kita juga tanya jawab hari ini, tindak lanjut Bapak untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah ini kira-kira? Lanjutnya untuk ke depan, karena ini ilmu baru, saya rasa mungkin ketika bertanya ke orang lain, bahkan ke anak sendiri, mungkin kita harus menggunakan dengan bahasa-bahasa yang tidak mengintimidasi, sehingga yang kita tanya pun tidak merasa dia tuh ditanya apa segala macam, sehingga apa yang dia pikirkan itu bisa dia mengutarakan langsung dengan mengalir begitu saja. Berarti langsung ya Pak ya, orang terdekat jadi subjek coachingnya, jadi coachingnya ya Pak ya. Benar itu Pak, karena dimulai dari lingkungan terdekat dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Budi atas kesediaan waktunya pada hari ini. Semoga kedepannya lebih sukses, bisa melaksanakan pendekatan coaching dengan murid, dengan rekan sejawat, dengan orang lain juga yang butuh mungkin coaching dari Pak Budi. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Dar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Selalu mudah-mudahan selalu begini ya Pak, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas pada Oke, hari ini. Alhamdulillah. Sehat adalah segalanya ya Bu ya. Mudah-mudahan Iya, semuanya jadi aman. Oke. iya Pak. Sudahkah siap Ibu Dar untuk coaching hari ini? Insya Allah siap Pak. Ah, Sudah siap. Sebelum dimulai nanti coaching, ada beberapa prinsip yang harus kita bahas ya Bu Dar ya. Ah, di sini kan ada beberapa prinsip coaching itu nanti Bu Dar tidak boleh menggurui ya Bu ya. Tidak boleh Iya, menggurui, tidak ada semacam solusi yang dikasih, tapi bagaimana nanti coaching itu mencari sesuatu yang belum tersampaikan sehingga nanti yang di coaching itu merasa dia nyaman dan menyenangkan. Kemudian dari 3 komponen coaching, ada 3 komponen coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira Ibu lebih berat ke yang kompetensi mana? dari 3 kompetensi tersebut Pak yang ingin saya laksanakan yaitu kompetensi kehadiran penuh. Ya, Kehadiran penuh, jadi saya ingin fokus ya Pak, menghadirkan diri saya seutuhnya dalam acara kegiatan coaching nanti, sehingga dengan kehadiran penuh nanti saya bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. berarti fokusnya ke kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi Iya Pak. dari kehadiran penuh itu, tapi bukan berarti 2 kompetensi tadi kita abaikan, bukan ya Bu ya. Maksudnya ketiga-tiganya tetap kita hadirkan, tapi lebih berfokus Ibu yang memang menghadirkan diri sepenuhnya, jadi tidak ada pikiran yang macam-macam, tidak ada apa yang dipikirkan, jadi memang fokus kepada coaching ini. Iya Pak. Kemudian Ibu sudah siap ya untuk mengcoaching Ibu Bu Koci, Bu Ceria ya. Insya Allah. Apa yang disampaikan nanti bisa memotivasi kawan, bisa mengeluarkan ide dari Bu C sehingga nanti Bu C merasa lega dan yang kita tularkan kepada yang lain. Oke, terima kasih Bu C, selamat untuk mengcoaching Ibu Ceria. Mudah-mudahan apa yang hanya dan mendapatkan apa yang sesuai di jalannya. Oke, selamat coaching ya Bu ya. Assalamualaikum Iya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu C. Ibu hari ini. Baik, Bunda, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bu, sama juga saya juga sehat, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu. Adakah hal yang ingin Ibu ceritakan pada saya pada pertemuan kita hari ini? Saya pengen cerita tentang kebingungan, pusing nih Bu, lagi bikin video, bikin film pendek sama siswa, tapi agak terkendala dalam pembuatannya. Jadi pengen curhat sedikit sama Ibu, kira-kira begitu Bu. Jadi Ibu ingin membuat video dengan siswa, tetapi ada terkendala begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap saya bisa tukar pikiran dengan Ibu, bisa cari-cari cara lagi, cari curhat lagi istilahnya Ibu ya, biar lega gitu, gimana sih masalah yang saya hadapi nanti bisa terpecahkan gitu. Kira-kira seperti itu Ibu. Mudah-mudahan ya Ibu saya bisa membantu permasalahan yang Ibu hadapi.
kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan atau Bu persiapkan mengenai permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Sejauh ini saya sudah mempersiapkan karena saya mau bikin film ini Bu, rencana kemarin itu saya sudah mempersiapkan topik yang akan diangkat jadi film, sudah mempersiapkan siswa yang akan berperan dalam film tersebut. Kira seperti itu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan topiknya dan siapa siswanya ya. Kira-kira apa yang berpengaruh terhadap situasi yang Ibu hadapi? Yang paling berpengaruh terhadap situasi ini adalah waktu. Ya, saya butuh waktu dan juga sama dari rekan-rekan sejawat seperti itu Bu. Iya ya Bu ya, memang waktu itu sangat berpengaruh bagi kita karena saking sibuknya, apalagi kalau saya mengolah nilai, membuat merekap nilai rapor, ya Ibu ya memang waktu itu sangat berpengaruh bagi kita. Situasi apa yang Ibu inginkan terkait hal tersebut? Saya ingin film saya ini nanti jadi gitu Bu, dengan kerjasama antar siswa, kemudian dengan guru juga, dan nanti bisa dipublish ke khalayak ramai. Itu mungkin rencananya nih, pengennya itu melalui kanal YouTube gitu, jadi bisa eksplor, bisa ekspos sekolah juga, bisa menggali potensi siswa juga, sekaligus rencananya ini harapannya juga ingin mengangkat sejarah karena kami rencananya mau mengangkat film sejarah begitu Bu. Mas, bagus sekali ya keinginan Ibu ya. Mudah-mudahan tercapai ya Ibu ya. Apa yang bisa membuat atau hal apa yang bisa membuat keinginan Ibu nantinya tercapai? Kalau supaya keinginan terwujud ini yang pasti yang bisa membuat dia itu terlaksana ya bersama antara guru, antar siswa juga. Paling penting itu bisa terwujud kalau saya punya waktu yang cukup untuk kegiatan ini Bu. Dan saya rasanya kesulitan sekali membagi waktu untuk mewujudkan hal ini gitu. Ya. Kerjasama waktu itu ya Ibu ya yang sangat kita perlukan dalam melaksanakan sesuatu. Apa rencana Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Atau rencana Ibu, apakah Ibu sudah membuat rencananya atau katakan apa rencana Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Kalau saya sudah merancang, saya sudah ajak diskusi teman-teman karena saya ingin angkat film sejarah, sudah ajak diskusi juga guru-guru IPS, guru-guru PTN, sudah merancang kira-kira nih nanti filmnya tentang ini, temanya ini, kemudian juga sudah ajak ke teman yang lain. Jadi Ibu sudah membuat beberapa atau mengadakan komunikasi ya Ibu ya dengan guru-guru yang lain yang berkaitan dengan video yang ingin Ibu hasilkan. Baiklah Bu, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan terhadap hal tersebut? Ukuran keberhasilannya ya film yang direncanakan ini dapat terwujud gitu Bu, dapat selesai sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, itu keinginannya ya Bu ya. Sehingga ukuran keberhasilannya nanti film ini dapat betul-betul ditonton oleh seluruh warga sekolah saya terutama dan juga oleh masyarakat Indonesia umumnya, seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Dalam mencapai hal tersebut, ukuran keberhasilan yang tadi Ibu sebutkan nanti, kira-kira apa kendala yang akan muncul nantinya
Mungkin Ibu Kendala sudah muncul ya. itu ya sama seperti saya sampaikan tadi Bu, saya terkendala itu juga pasti akan terkendala juga nanti dalam masalah waktu gitu. Dan karena kan kita kalau mau bikin film bikin skenario dulu ya Bu ya. Bikin skenario ini yang butuh waktu gitu. Kadang kerjasama karena ketika saya sudah diskusi dengan teman-teman, dengan guru IPS, guru PKN dan teman-teman lain yang ikut andil dalam pembuatan film ini, kami kesulitan untuk membuat skenario-nya, menyamakan pikiran, menyamakan ide, menyamakan persepsi karena kendala waktu tadi Bu. Kadang saya mengajar, beliau kosong, beliau mengajar, saya pas lagi nggak ada jam gitu. Jadi kalau sendirian membuatnya ya ide tidak keluar dengan baik gitu. Bukan kalau kerjasama idenya bisa saling melengkapi gitu. Kemudian ketika mau membuat atau mengerjakan sama-sama ada saja tugas lain yang lebih penting daripada ini gitu. Misalnya ngolah nilai lah karena mau nerima rapor ya, ngolah nilai, belum lagi tugas-tugas tambahan lain sehingga saya memang kerepotan untuk mengatur waktu dalam membuat ide tadi terwujud gitu Bu. Kendalanya ya memang itu waktu gitu Bu. Ya, jadi kendalanya waktu ya Bu ya, Mas. Tadi maksudnya masing-masing guru tersebut untuk meluangkan waktu untuk bersama itu masih susah karena sibuk dengan tugas kita masing-masing. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi kendala waktu tersebut? Sepertinya mungkin nanti nih Bu, saya akan coba rancang lagi dengan teman kapan ya kami akan punya waktu yang pas untuk diskusi, atau mungkin nanti juga saya akan coba bikin coretan-coretan dulu lah sendiri, baru nanti ketika ada kesempatan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi mungkin rancangan saya nih Bu, saya bikin schedule-nya dulu sendiri, kemudian nanti saya bikin juga rancangan umum dulu tentang skenario-nya seperti apa, baru nanti kan kalau sudah ada gambaran umum baru mungkin tidak akan butuh waktu banyak untuk diskusi lagi Bu, karena teman-teman sudah ada melihat gambarannya seperti apa. Ya bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu kerjakan dulu sendiri, membuat schedule rancangannya, nanti baru jika semuanya sudah waktu baru melaksanakan pembuatan videonya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rancang tersebut? Komitmennya saya akan berusaha tetap mewujudkan ide tadi, sehingga kendala-kendala yang mungkin muncul saya akan mencoba mengantisipasinya, mungkin melalui pembuatan sendiri dulu nanti Bu, seperti saya sampaikan tadi, sehingga komitmen saya adalah ide untuk pembuatan film sejarah ini dengan tokohnya siswa di sekolah saya itu tetap terwujud. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya Ibu, saya doakan apa yang telah Ibu rencanakan nanti tercapai, pembuatan video yang nantinya berguna untuk semua kita, baik murid sekolah Ibu maupun murid-murid di sekolah lain dan seluruh warga Indonesia. Baiklah Ibu, apa kesimpulan Ibu dari pertemuan kita pada hari ini? Saya minta Ibu untuk menyimpulkannya gitulah. Kesimpulannya mungkin menurut saya ini Bu, bagi saya pembuatan film dengan latar sejarah ini saya berusaha untuk mengantisipasi kendala yang mungkin muncul baik berupa waktu maupun kendala dengan rekan sejawat. Saya akan mencoba mengantisipasinya dengan melangkah sendiri dulu, kemudian diekspos kepada teman-teman, baru setelah itu nanti saya dan teman-teman mewujudkannya menjadi nyata, sehingga ya hasil dari apa yang kami harapkan bersama itu terwujud. Mungkin Ibu kesimpulannya menurut saya. Ya, bagus sekali Bu. Apa tindak lanjut ya Bu dari
pertemuan kita mengadakan choking kita pada hari ini, kira-kira apa tindak lanjut Ibu yang Ibu lakukan seterusnya? Selanjutnya ya mungkin setelah percakapan ini saya akan coba-coba untuk rancang dulu sedikit Ibu skenarionya seperti apa. Saya akan coba lah Bu. Setelah ini saya sudah punya nih Bu sepertinya gambaran mau bikin apa gitu ya. Nanti saya cobalah setelah ini merancang-rancangnya sendiri dulu. Setelah pertemuan ini kalau ada waktu saya akan coba bikin schedule ulang, kemudian mencoba merancang dasar-dasar skenarionya. Itu Bu kira-kira. Ya bagus sekali ya Ibu ya. Saya senang sekali lah ya Bu C, kita bisa berbincang-bincang pada kesempatan hari ini. Kita bisa saling membagi. Saya juga bisa menjadikan apa yang Ibu C alami nanti untuk pengalaman bagi saya. Saya juga pengen membuat video ya Bu ya, kayak guru-guru SMP itu, karena kami guru SD-nya kayaknya dalam IT-nya masih sangat jauh dari guru SMP-nya. Mungkin hanya sekian ya Bu C perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Jika saya ada yang masih kurang dalam memberikan solusi terhadap permasalahan Bu C, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat, Budar. Semangat, Pak. Semangat. Tetap semangat, pokoknya. Tetap semangat. Oke, kita cerita sedikit ya, Budar, dari coaching tadi ya. Tadi kan kata Bu C, hasil coachingnya dia ingin membuat sebuah film pendek yang bertemakan sejarah, di mana perannya itu siswa, kemudian Bu Cedia sebagai produser, kemudian produsernya melibatkan kawan-kawan guru, kemudian siswa sebagai peran, kemudian dia punya ada pengaruhnya itu mungkin waktu yang dia apakan. Ini keinginan dari Bu C itu dia pengen tetap terjadi filmnya sehingga dia bisa mengekspos sekolah dan mengekspos film tentang sejarah itu bisa nanti dia terbaca oleh anak. Kemudian rancangannya sudah bagus, kemudian ukuran keberhasilan dia bisa membuat sampai terjadi sehingga dia mampu mempublikasikan dari film itu. Kemudian ada beberapa jadi seperti yang kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching dengan Bu C tadi merasa sangat senang sekali ya Pak ya. Saya bisa mendengarkan dan berbagi dengan Bu C pada hari ini. Jadi ada praktik baik itu ya Bu ya, jadi ada kemudian untuk kegiatan coaching FM mode. Oke Bu. Oke, setelah melakukan coaching tadi kan perasaan Ibu bahagia nih. Iya. Bisa membuat Bu C mengungkapkan apa yang diinginkan. Kemudian dari kegiatan coaching hari ini, apa sebelum coaching tadi ya, apa yang Ibu persiapkan untuk kemudian harinya nanti? Kira-kira apa? Apakah ingin menanya Bu C lagi tentang keberhasilannya atau menanyakan lagi gimana prosedurnya? Saya juga pengen membuat atau bagaimana? Kira-kira Ibu kedepannya pengen mempersiapkan seperti apa? Apa bertanya lagi atau bagaimana? Ya Pak, saya ingin bertanya lagi dengan mengajukan pertanyaan lagi dengan Bu C. Apa saja prosedurnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap nanti sesekali berdiskusi lagi. Iya Pak. Bluetooth mode. Apa yang paling berpengaruh
dari Ibu tadi saat melaksanakan kegiatan coaching? Yang sangat berpengaruh sekali bagi saya saat melakukan coaching tadi dengan Bu C, yaitu Pak, tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menghadirkan diri saya pada fokus terhadap kegiatan coaching. Jadi fokus seperti yang Ibu pengennya tadi awal, itu menghadirkan diri sepenuhnya ya Bu ya. Ya. Oke. Kemudian dari pelaksanaan coaching tadi, kemudian kira-kira apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Apakah sudah cocok dengan Bu C? Apakah ada ide lagi? Kalau menurut saya sudah sangat cocok sekali ya Pak ya dengan apa-apa yang telah dirancang dan diingin dicapai oleh Bu C tersebut. Karena apa yang direncanakan Bu C tersebut sangat baik sekali ya Pak ya untuk dalam mengenalkan sekolah kita kepada khalayak lain. Iya ya Bu ya, jadi memang sekarang itu apa-apa memang ke medsos ya Bu ya, jadi kita promosikan, kalau tidak promosikan mungkin tidak tahu orang itu seperti apa gitu kan. Jadi itu Iya, Pak. satu hal untuk mempromosikan sekolah ya Bu ya. Iya. Kemudian kendala yang dihadapi dalam mewujudkan rencana tersebut tadi sudah dikatakan Bu C ya. Jadi kendalanya itu mungkin waktu, ketersediaan waktu, kemudian kerjaan kawan-kawan. Ada nggak penambahan dari Ibu? Kira-kira kendalanya apa lagi? Kalau menurut saya kendalanya yang lainnya itu tadi Bu C bilangnya waktu ya Pak, karena teman-temannya nggak bisa mempunyai waktu yang sama. Kalau menurut saya kendala yang lainnya itu adalah dalam hal kendala yang lainnya itu Pak dalam hal apa? Keterlibatan siswa gitu. Karena juga ya Allah Pak, anak nelpon. Waktu ya Pak ya. Itu tadi pertanyaannya Pak ya. Kendala lain waktu apa kira-kira ya Bu? Kendalanya kalau bagi saya ya di sekolah ini kalau yaitu selain waktu yaitu tentang siswa. Karena sangat sulit sekali ya Pak ya kalau di sekolah saya ini waktu ada, kesempatan ada, kita juga mau mempromosikan sekolahnya, tapi siswanya kadang-kadang kurang mau ya Pak, karena merasa malu dalam membuat video tadi kan, malu Bu, nggak mau Bu, malu. Jadi di situ kalau menurut saya kendalanya satu lagi itu Pak, memilih siswa yang mau untuk ikut serta dalam membuat video tersebut sangat sulit itu kalau bagi saya. Oh iya ya, jadi kadang-kadang siswa itu yang pemalu biasanya memang tidak mau tampil dia di kamera, dia memang di belakang aslinya. Iya. Nah, kira-kira solusinya kalau Ibu seperti itu, adakah solusi? Saya mau menambahkan. Iya. Ya Pak, kemarin dalam praktek segitiga restitusi itu kan juga membuat video ya Pak ya. Karena siswa saya kelas 1, jadi mereka kurang bisa berakting gitu ya Pak ya. Jadi itu permasalahan bagi saya. Mereka sering tertawa, serius mereka tak tertawa, dan kemudian solusinya waktu itu saya pusing juga gimana mau bikinnya ya. Akhirnya solusi saya bercerita dengan guru-guru yang lain, dengan guru kelas lain. Kemudian semua siswa di sekolah ini kan murid Ibu katanya, nggak harus kelas 1. Sekarang coba permasalahan saya Ibu angkat. Makanya saya carilah siswa di kelas lain, kelas 3. Itu pun masih juga Pak susah Pak, karena malu katanya. Jadi itu solusinya bagi saya ambil siswa di kelas lain, yang siswa yang kebetulan dia juga anaknya suka ya Pak ya bermain TikTok di HP. Jadi itu solusinya, saya ambil kelas lain untuk mengadakan praktek dengan saya.
Oh, jadi solusi tambahannya mungkin pemilihan siswa yang sesuai dengan kriteria lagi ya, Bu ya. Iya, Tidak sembarang-sembarang ambil siswa. iya. Oke, kesimpulannya kira-kira apa Bu dari pembicaraan kita hari ini? Dari coaching tadi, dari ini semuanya. Kesimpulannya dari pembicaraan kita pada hari ini, eh, eh, kita telah mengadakan coaching tadi dengan Bu C tentang pembuatan video oleh Bu C. Bu C sudah bercerita bagaimana persiapannya, rencananya, kemudian apa kendalanya, itu waktu, dan bagi saya kendalanya juga tentang pembelian siswa tadi ya Pak ya. Itu mudah-mudahan apa yang yang direncanakan oleh Bu C pada hari ini dan juga bagi saya itu mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya bagi kita semua, terutama saya, karena dalam proses pembuatan video itu saya sangat masih jauh sekali dalam iTeam. Jadi dengan adanya kegiatan kita pada hari ini saya juga bisa belajar bagaimana kiat-kiat dalam membuat video ini Pak, dan melaksanakan coaching dengan baik. Begitu kira-kira Pak. Oke. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini tetap menyenangkan, semangat, dan tetap bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dar. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah siap untuk melakukan coaching dengan Bapak Budi Bu C? Insya Allah Bu. Kita akan coba coaching dengan Pak Budi setelah ini. Iya. Sebelum memulai, kita bahas sedikit ya Bu ya mengenai prinsip coaching ya Bu C. Iya Bu. Nah, dari 3 kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot, kompetensi yang mana nantinya yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita pada hari ini? Sepertinya saya lebih fokus pada kehadiran penuh Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi pada mengembangkan kemampuan pada kompetensi kehadiran penuh dalam coaching nanti. Oke, berarti Ibu fokusnya pengembangannya pada kehadiran penuh ya? Iya Ibu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan ya Bu ya kompetensi yang lain seperti mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan. Iya Ibu. Baiklah Bu C, selamat melakukan coaching ya. Iya Bu Dar, terima kasih. Saya sebagai observernya akan mencatat hal pentingnya nanti. Selamat Oke Bu C. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ceria Hayati. Gimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah, tetap sehat, baik, dan selalu ceria. Aduh, itu nama saya keikut dalamnya ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu lah Pak Budi ya. Amin, terima kasih. Libur nih Pak Budi. Hari libur, gimana nih aktivitas liburannya? Alhamdulillah belum sempat libur, masih ada sedikit acara di rumah untuk persiapan. Oh, ada acara. Ya. Mudah-mudahan lancar acaranya ya Pak Budi ya. Terima kasih doanya Bu C. Ini kita kira-kira mau ngobrol apa nih Pak Budi hari ini nih? Hari ini saya pengen cerita, pengen curhat tentang ujian online. Ujian online. Anak siswa SMP coba menggunakan handphone, Bu. Oke, pakai HP sendiri ya? Ya, pakai HP sendiri. Apa nih harapan Pak Budi dari percakapan kita nanti tentang ujian online ini?
Harapan saya dari ujian online ini, saya pengen praktek berbagi ke teman-teman guru, ke teman-teman yang pengelola sekolah, pengelola tentang ujian, bagaimana nanti bisa mengembangkan masing-masingnya sesuai potensinya dan ikut mengembangkan tentang dunia digital seperti itu. Oh, jadi berarti ingin berbagi, buka awasan teman-teman ya Pak Budi ya tentang ujian basis IT gitulah ya. Iya. Nah, apa sih yang udah Pak Budi lakuin untuk persiapan perencanaan Pak Budi ini gitu? Kan rencananya pengen seperti itu. Apa nih persiapannya nih Pak? Untuk persiapannya saya pribadi saya sendiri mempersiapkan diri tentunya ya Bu ya. Ya. Menyiapkan diri itu sebagaimana ya kita harus belajar terlebih dahulu. Itu kita juga sudah mempersiapkan, kita sudah mencobakan di sekolah kemarin selama 5 hari. Jadi dari yang sudah praktek seperti itu, dari situlah persiapan diri saya sendiri. Apa sih Pak yang berpengaruh kira-kira dalam rencana Pak Budi untuk mengembangkan IT kepada teman-teman ini, ujian berbasis IT maksudnya? Apa sih yang paling berpengaruh bagi Pak Budi? Yang paling berpengaruh itu sebenarnya keinginan dulu ya Bu, yang paling berpengaruh. Maksudnya keinginannya seperti ini. Ketika kawan itu pengen dia mengembangkan sekolahnya menggunakan ujian online, jadi dari pihak sekolahnya sendiri ingin nggak sih dari pihak sekolah itu mengembangkan ujian seperti itu. Kalau misalnya dari sekolah itu tidak ingin mengembangkan ya mungkin tidak akan berpengaruh. Jadi kalau memang sekolah itu oh iya ada gebrakan baru, pasti dia akan berpengaruh seperti itu. Apa nih yang bisa kira-kira Pak Budi lakukan supaya sekolah lain itu atau rekan-rekan lain itu punya keinginan untuk melakukan ujian berbasis IT ini? Yang saya lakukan seperti ini, kita gambarkan, kita ceritakan, kita gambarkan bagaimana proses ujian online itu tidak seribet menggunakan kertas. Gurunya tidak harus sekolahnya tidak harus mengcopy soal sebanyak siswa karena hanya sekali pakai seperti itu kan. Jadi ada penghematan di situ. Kemudian dari segi koreksi, guru itu tidak harus mengoreksi satu persatu. Nanti setelah ujian online itu 1 atau 2 jam nilai sudah langsung terekap. Jadi tidak perlu ribet-ribet seperti itu. Langsung keluar hasilnya otomatis ya. Keren berarti dong ya harusnya aplikasinya ya Pak ya. Gimana nih Pak rancangan Bapak? Kan kalau kita mau bagi ke kawan-kawan, ada dong rencananya nanti gimana sosialisasinya, apa yang Bapak rencanakan gitu untuk berbagi kepada teman-teman ini. Untuk berbagi otomatis kita harus buat seperti SOP dulu ya Bu ya. Kalau di sekolah kemarin kita juga sudah membuat SOP. Bagaimana SOP itu bagaimana proses kerja sampai dia hasil. Jadi di situ itu kita juga mengembangkan ke kawan yang lain. Pada prinsipnya ini mungkin kalau ke sekolah lain mungkin sekolah-sekolah terdekat dulu ya Bu ya. Mungkin kalau jangkauannya terlalu jauh mungkin secara kedinasan nanti tidak tercover kan. Jadi mungkin sekolah-sekolah kecil dulu, sekolah atau sekolah terdekat dulu. Dengan sekolah terdekat berarti akan ada semacam sosialisasi kepada sekolah itu ya Pak ya? Pada prinsipnya ya memang harus disosialisasikan Bu, karena kalau tidak disosialisasikan mungkin kawan tidak akan pernah tahu seperti itu. Jadi seperti contohnya seperti ujian AKM kemarin untuk tahun sebelumnya kan rata-rata di Setiung ini SD-nya tidak berani dia mandiri dengan alasan karena belum pernah. Makanya dia berbondong-bondong menumpang ke SMP seperti itu sampai 10 sekolah menumpang. Jadi seperti itu. Jadi ketika menumpang pun kami tidak menutup diri. Ayo kita belajar. Tahun depan jangan menumpang lagi. Tahun depan kan harus mandiri. Jadi dia menumpang kita ajarin full. Alhamdulillah tahun sekarang sudah tidak ada yang menumpang, sudah bisa mandiri semuanya. Berhasil satu berarti proyeknya ini ya Pak ya? Bisa, ya.
UKM ya Pak ya. Ya. Berikutnya Bapak ini ya ujian online terus IT. Kan udah ada rancangan tadi ya Pak ya. Kira-kira kendala apa yang mungkin nanti akan muncul ketika Bapak melakukan kegiatan yang sudah Bapak rancang ini? Kendala yang dilakukan kalau ke siswa kendalanya itu mungkin dari segi handphone sendiri, kemudian dari jaringan. Dia yang paling sering itu dua itu. Kalau dari handphone rata-rata anak itu kan menginstal aplikasinya setiap ada promo, setiap ada aplikasi baru biasanya dia diinstal. Terpakai atau tidak terpakai yang penting diinstal dulu. Seperti itu. Jadi ketika sudah kapasitas memori itu sudah terinstal banyak, otomatis kinerja handphone semakin lambat. Ketika kita gunakan aplikasi untuk ujian online ini, otomatis dia kinerjanya semakin melambat. Seperti itu. Iya, Bahkan kadang-kadang dia sempat terhenti saja di tengah-tengah jalan. Kemudian satu lagi untuk browser. Browser itu kan rata-rata anak kalau membuka ya membuka-buka gitu aja tanpa ditutup atau tanpa dihapus. Sehingga dia jejak digitalnya semakin banyak sampai bahkan ribuan di lembar browser itu. Di situ itu yang harus dibersihkan. Itu kalau dari segi handphonenya sendiri. Kemudian kalau dari yang kedua itu jaringan, otomatis jaringan. Kebetulan kami masih di kecamatan, jaringannya mungkin tidak stabil dengan yang di kota atau di kabupaten. Jadi ketika jaringan itu down, otomatis dia harus login ulang. Kemudian kendala yang lain mungkin ya karena belum tahu, mungkin prediksi orang itu kalau ujian online bisa membuka aplikasi-aplikasi yang macam-macam. Sementara kita dengan menggunakan CBT Exam Browser itu tidak bisa membuka aplikasi yang lain karena dia terkunci. terkunci ya Pak ya. Ya. Nah ini dengan kendala-kendala yang seperti itu, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menyiasatinya Pak? Terutama dengan teman-teman ya. Iya, kalau untuk menyiasatinya, kalau yang kemarin kan di sekolah saya lakukan, memang kita harus memberikan pemahaman terhadap siswa dulu, karena dia di handphone dia kan. Jadi kita berikan pemahaman kepada dia bahwasanya yang pertama memang harus menghapus histori. Jadi kita gambarkanlah histori itu jejak rekam digital kita. Jadi kalau misalnya kita buka yang macam-macam, usahakan udah ditutup di situ. Jadi hilang dia. Nah, kemudian yang kedua, untuk penggunaan aplikasi itu gunakanlah aplikasi yang manfaat untuk kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan semua sembarang aplikasi dimasukkan saja, tidak seperti itu. Jadi asal ada aplikasi baru masuk gitu ya. Sama-sama dengan kalau yang cowok itu rata-rata kan di game. Nah, jadi yang game terbaru aja dipakai dulu untuk ketika ini. Jadi nanti kalau setelah ujian terserah lagi ya. Nanti kalau pas digunakan untuk ujian, pakailah gamenya yang satu yang terbaru saja. Itu kan untuk anak ya Pak ya, menyiasatinya kepada anak. Nah kalau tadi Bapak kan punya rencana nih mengimbaskannya kepada teman-teman, kepada sekolah lain. Kira-kira kendala sekolah lain pasti sama ya Pak ya? Iya. Mereka akan alasan anak lah yang begini, jaringan lah yang susah. Nah bagaimana sih Pak kiat Bapak meyakinkan sekolah lain itu atau rekan-rekan lain itu agar ini bagus loh, program ini bagus gitu. Gimana kira-kira nih Pak tips Bapak nanti untuk menyiasati mereka gitu? Tipsnya untuk menyiasati kawan guru mungkin kita yang pertama ke pihak sekolah dulu ya. Kalau ke pihak sekolah mungkin kita menggambarkan pembiayaannya kan lebih sedikit dibandingkan dengan kita harus mencetak kertas sekian lembar, sementara pemakaian kan hanya sekali dipakai sisa kasihan. Kita terlalu mubazir seperti itu. Kedua, CBT ini yang sebenarnya sehingga langsung kita simulasikan ke beliau-beliau Bu, langsung kita simulasikan bahwasanya seperti ini. Jadi ketika kita guru itu login kepada CBT, dia kan
tidak mau dia buka yang macam-macam, tidak buka yang lain-lain. Nah, otomatis dia akan percaya. Mungkin kalau selama ini handphone tuh kan bisa buka WA, nanti ketika Ya, apa di skip tab barunya buka lagi Instagram, bisa apa segala macam. Ah, kalau kita menggunakan yang aplikasi ini kan tidak, dia otomatis itu. Kemudian mungkin kendala yang lain, mungkin anak kalau di sekolah itu kan ada anak beberapa yang tidak menggunakan handphone atau kendalanya tidak punya paket. iya Itu betul. memang harus sekolah yang menghandlenya, maksudnya seperti ini. Kalau dia tidak mempunyai handphone, ya kita siapkan beberapa Chat unit sekolah gitu. beberapa unit komputer yang ada di sekolah. Kemudian kalau dia tidak punya paket dan pengen juga tetap ujian online, ya kita rata-rata kan sekolah sudah punya wifi ya, Iya, iya. jadi pakai wifi sekolah. Jadi ada satu ruangan khusus memang untuk penanganan yang seperti itu. Chat gitu ya. Iya, Kalau begitu berarti nih sekolah lain bakalan termotivasi nih Pak. Kalau udah mudah-mudahan. nampak. Mudah-mudahan. Kalau ada waktu nanti kita datang sekolah lain, jadi tetap kita berbagi. Seminimalnya mungkin kita selalu komunikasi dengan operator. Jadi operator itulah yang menularkan. Jadi bagaimanalah di situnya nanti. Iya, iya. Oke Pak Budi, ini idenya cemerlang sekali, ini inspirasi buat semua ini ya Pak Budi ya. Mudah-mudahan terinspirasi. Komitmen Bapak apa nih terhadap rencana Bapak ini? Kan udah begini nih rancangannya, udah memikirkan juga kendalanya tadi, gambaran solusinya juga. Apa nih Pak komitmen Bapak agar ide Bapak yang brilian ini terlaksana gitu? Yang pertama komitmennya mungkin gambaran kecil ya. Kita kan memang kalau misalnya ada sesuatu hal baru, kita kan memang harus promosi seperti itu ya. Iya, Jadi iya. komitmen pertama mungkin kita share hasil dari ujian online. Oh ya, pakai aplikasi ini loh, dia langsung keluar hasilnya. Jadi guru tidak seperti itu. Jadi mungkin ya kita pakai media-media massa. Jadi bisa jadi nanti uh, kita share ke operator sekolah terdekat saja, Bu, kita andalnya yang sekolah terdekat mungkin kan seperti itu. Jadi komitmen pertama memang kita harus mengirimkan seperti itu. Komitmen kedua mungkin kalau sekolah itu nanti minat atau ada bertanya sedikit-sedikit, mungkin kita pengennya datang ke sana seperti itu. Jadi bukan ketika dia ada pertanyaan itu pengennya kita langsung. Jadi tidak ada yang kita ambil dari apa-apa, cuman kita menyalurkan ilmu saja. Semoga dengan teknologi sekarang anak itu menggunakan handphone bukan hanya menggunakan main TikTok, Instagram dan segala macam. Jadi ketika ada program sekolah seperti itu, jadi anak tuh oh iya, manfaat handphone juga bisa untuk ujian ternyata. Ada manfaat lain yang lebih besar dibanding cuma main game ya Pak ya. Betul, betul. Oke Bapak Budi, tindak lanjutnya apa nih Pak? Udah ada nih komitmen Bapak tadi mau begini, berarti setelah ini Bapak akan apa lagi nih tindak lanjutnya setelah kita perbincangan hari ini nih? Setelah kita perbincangan hari ini, nanti kita akan sedikit membuat SOP lah, setidaknya. Oh iya loh, kita bagi nanti lewat grup WA kawan. Iya. Aplikasi ini loh bagus untuk ujian seperti itu. Kita share aja dulu grup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru kita terangkan lebih detail. Oke Pak Budi, idenya bagus sekali, brilian banget ya Pak Budi ya. Terima kasih. Ini Udah dapat kesimpulannya nih Pak Bud, coaching kita hari ini. Udah dapat kesimpulan kira-kira Pak Budi tentang coaching kita hari ini. Apa yang bisa Pak Budi simpulkan? tentang coaching hari ini, alhamdulillah, jadi unek-unek saya sudah terkeluarkan, walaupun belum terlaksana, cuman saya pengen tetap melaksanakan ini, walaupun mungkin dalam waktu dekat mungkin orang tidak ada ujian lagi, cuman 2 atau 3 bulan atau nanti ketika kita share lagi, nanti ketika semester kita gali-gali lagi, semoga nanti kawan tuh bisa menggunakan itu, dan anak-anak juga dia akan tahu handphone itu bukan hanya untuk main, tapi untuk pemanfaatan lain masih banyak. Oke Pak Budi, mudah-mudahan niat
tulus Pak Budi ini mengembangkan teknologi bermanfaat untuk anak untuk sekolah terlaksana dengan baik Pak Budi ya. Oke, terima kasih Bu doanya. Ya. Sekian mungkin Pak Budi pertemuan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Ada acara juga yang akan Pak Budi hadiri ya. Iya, Semoga sukses juga acaranya Pak Budi. terima kasih Bu. Oke Pak Budi, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu atau lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budar. Sudah selesai ya, Bu Ce, melaksanakan coachingnya dengan Pak Budi? Sudah Budar, sudah selesai. Baiklah, untuk kegiatan hari ini, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Untuk kegiatan hari ini, saya sudah mempersiapkan pertanyaan pemandu untuk melaksanakan coaching dengan Pak Budi tadi, Budar. Apa yang paling berpengaruh bagi Ibu dalam melaksanakan coaching tadi? Dalam melaksanakan coaching tadi, yang paling berpengaruh bagi saya adalah konsentrasi, Budar. Saya butuh konsentrasi penuh dalam melaksanakan coaching, sehingga coaching tadi bisa nyambung antara saya dengan Pak Budi yang saya coach. Begitu Pak Budar. Iya ya Bu ya, kehadiran penuh memang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan coaching. Iya. Dari pelaksanaan coaching tadi, apa yang Ibu harapkan ke depannya? Kedepannya saya berharap saya bisa melaksanakan coaching ini dengan sedemikian rupa sehingga saya nanti bisa menerapkannya kepada teman sejawat saya, juga kepada murid-murid saya. Baiklah Ibu, bagaimana rencana Ibu supaya harapan Ibu tadi dapat terwujud? Rencana saya akan mencoba membuat schedule latihan, Budar. Schedule latihan coaching, saya akan mencoba mencari coaching untuk saya lakukan tindakan-tindakan coaching. Itu, Budar. Apa saja yang Ibu butuhkan untuk tercapainya harapan-harapan Ibu tersebut? Yang saya butuhkan untuk tercapainya harapan tersebut adalah saya butuh dukungan dari teman sejawat saya, dan saya butuh dukungan dari lingkungan saya, dan saya butuh latihan lebih banyak lagi. Saya butuh pengembangan keterampilan coaching lebih baik lagi, mungkin melalui video-video, melalui melihat kegiatan coaching orang lain. Begitu, Budar. Iya. Kira-kira apa ya Bu ya kendala yang Ibu hadapi dalam mewujudkan rencana Ibu tadi? Kendala yang mungkin saya hadapi nantinya adalah Budar bahwa saya terkendala oleh waktu untuk melaksanakan latihan karena adanya tugas-tugas lain yang perlu dilaksanakan gitu kira-kira Budar. Iya Bu. Solusinya saya mungkin akan mencoba membuat schedule, membuat jadwal latihan sehingga saya akan memiliki waktu khusus untuk latihan coaching, Budar. Gitu mungkin kira-kira, Budar. Oke. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu rancang? Baiklah Bu, apa kesimpulan Ibu dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan kita hari ini adalah bahwa saya masih perlu latihan banyak untuk meningkatkan kemampuan coaching saya yang bisa saya laksanakan melalui kegiatan melihat video coaching, kemudian melalui kegiatan latihan bersama rekan-rekan sejawat atau juga latihan bersama murid-murid saya. Seperti itu, Budar. Terima kasih. Apa tindak lanjut dari rencana Ibu?
tindak lanjut dari percakapan kita hari ini, mungkin saya akan mencoba untuk mencari video terlebih dahulu, Budar. Video yang berhubungan dengan coaching, bisa saya jadikan bahan perbandingan dengan apa yang telah saya lakukan. Baiklah Bu C, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.